Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabi Fadila dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan menceritakan tentang konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi meja bundar KMB dilaksanakan di Gedung Parlemen di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Tujuan dari konferensi meja bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia, Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada 4 Agustus 1949, pemerintah Republik Indonesia menyusun dan membentuk delegasi untuk menghadiri KMB. Perwakilan Indonesia pada KMB diketahui oleh Mohatta dengan beberapa anggotanya seperti Mr. Muhroem, Prof. Dr. Supomo, Dr. J. Leimina, Mr. Ali S. Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadi Kusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Dr. Murwadi. Waktu pelaksanaan KMB. Konferensi meja bundar dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda. Delegasi atau wakil dalam KMB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, Muhroem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimina, Mr. Ali Sastromijoyo, Dr. Sukiman, Ir Juanda, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. Aka Pringgodigdo, TB Simatupang, dan Mr. Sumadi. BFO diwakili oleh Sultan Hamid dari Pontianak, Belanda, dipimpin oleh Mr. Van Marsseven. UNCI sebagai mediator adalah Churchill. 1. Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda. 2. Untuk mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada negara Indonesia Serikat sesuai dengan ketentuan persetujuan Renville. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan dalam KMB. Soal Uni Indonesia-Belanda, pihak Indonesia menghendaki agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Sedangkan Belanda mengkehendaki kerja yang lebih luas dengan organisasi permanen atau mengikat. 2. Soal hutang. Pihak Indonesia hanya mengakui utang-utang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang. Sementara Belanda menghendaki agar Indonesia mengambil alih semua utang Hindia Belanda sampai penyerahan kedaulatan, termasuk biaya perang kolonial melawan TNI. Setelah melalui pembahasan dan perdebatan, tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri. Hasil-hasil keputusan dalam KMB antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui keberadaan negara RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian atau daerah yang pernah dibentuk Belanda. 2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan. 3. Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung.
4. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda. 5. RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan. 6. RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dampak dari KMB. Ada sebagian keputusan yang merugikan Indonesia, yakni beban utang Hindia Belanda yang harus ditanggung RIS sebesar 4,3 miliar gulden. Juga penundaan soal penyelesaian Irian Barat yang merupakan masalah yang menjadi pekerjaan panjang bangsa Indonesia. Tetapi yang jelas bahwa hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negeri sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.